Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara dan saudari dimanapun berada. Hari Minggu ini kita sudah memasuki hari Minggu Advent yang kedua. Dan seringkali dalam pergulatan kehidupan kita, ketika kita mendengar seruan untuk bertobat atau kembali menjadi putih, sebagaimana kita diciptakan sejak awal mula, kata-kata undangan itu seolah-olah menjadi bagian yang sangat mempengaruhi dan mengiritasi perasaan kita. Kadang perasaan benci dan tidak ingin mendengarkan seruan itu, atau ingin berlari jauh-jauh untuk tidak menghiraukan seruan dan panggilan yang mengiritasi perasaan kita tersebut. Seringkali kita tidak mau ditegur, kita tidak mau dibangkitkan kembali, atau bahkan kita tidak mengindahkan suara orang yang memanggil kita. Karena mungkin orang yang memanggil kita adalah pribadi yang biasa-biasa saja, tidak selevel dengan kita, atau bahkan mereka yang kita anggap berada di bawah kita. Inilah hari Minggu ini, gereja mengundang kita semua untuk kembali menjadi putih, mendengarkan dan mengindahkan seruan dari seorang nabi besar yang bernama Yohanes, yang berseru dari padang gurun. Bertobatlah dan persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Kerajaan Allah sudah dekat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih. Sejak hari Minggu pertama masa Advent, kita diundang untuk bersiap siaga senantiasa, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Dan hari Minggu ini, Santo Yohanes Pembaptis menyerukan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, bertobatlah, metanoia. Metanoia berarti memperbaharui jalan. Mungkin sekarang saya begitu membenci, saya begitu mencurigai, saya begitu iri hati, saya begitu dengki dan menyimpan dendam dengan sesama. Inilah saatnya kita membaharui diri menjadi lebih baik, merubah pola pikiran dan perasaan kita untuk kembali menjadi putih. Kita lihat baik-baik dalam bacaan Injil, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, kerajaan Allah sudah dekat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, yang dimaksudkan oleh Santo Yohanes Pembaptis adalah bahwa kita harus kembali ke dalam zaman perjanjian lama, di mana Nabi Yesaya menubuatkan kepada Israel yang pada waktu itu berada dalam pembuangan dan kesengsaraan di Babilonia. Mereka menjadi budak belian di tanah Babilonia. Di sanalah Nabi Yesaya hadir menyerukan bahwa akan ada suara dari padang gurun membawa kebebasan, kerajaan Allah yang memberikan kita kemenangan. Dan oleh karena itu, janji itu diberikan kepada segenap bangsa Israel yang sementara berada dalam keterpurukan yang begitu mendalam. Janji itu akan datang dari padang gurun. Ingatlah bangsa Israel dalam kitab Keluaran, mereka dibebaskan Tuhan melalui padang gurun. Dari padang gurun hadirlah janji keselamatan. Dan hari ini Yohanes Pembaptis berseru dari padang gurun, tepat di sungai Yordan, sungai di mana menjadi pembatas Eksodus atau keluaran bangsa-bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Di sanalah, di sungai Yordan, Israel merayakan kemenangan sebelum masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan hari ini, Yohanes Pembaptis di sungai Yordan menyerukan kepada bangsa Israel, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes memanggil kita semua untuk bersiap siaga bahwa keluaran ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan dibebaskan menuju tanah Kanaan, hari ini akan terjadi besar-besaran bahwa Yesus Kristus akan datang, Sang Raja yang berkuasa, yang tempo hari menuntun Israel di tengah padang gurun. Hari ini akan datang membebaskan kita kembali, membawa kita bukan hanya kepada Yerusalem yang ada di Israel, tetapi masuk ke dalam Yerusalem abadi, yaitu kemenangan bersama para kudus di surga, bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di surga. Yohanes memanggil kita kembali, mengetuk pintu hati kita untuk bertobat, kembali kepada Yesus, untuk menuju kepada tanah air surgawi. Oleh karena itu, mari kita bersiap-siap, karena kerajaan Allah sudah dekat, dengan cara bertobat. Dan oleh karena itu, Yesus juga mengutarakan kepada kita, pertobatan adalah sebuah kunci bagi kita untuk menjadi pengikut Kristus, dan juga akan menikmati kebahagiaan bersama para kudus di surga. Dengan bertobat, kita menjadi anggota yang dicintai Tuhan, menjadi putra dan putri Tuhan, dan kita layak akan menikmati kerajaan surgawi.
Itulah maksud dari seruan Yohanes pada hari Minggu ini. Dan juga dia mengatakan kepada orang-orang yang akan dibaptis, teristimewa kepada para kaum Farisi dan orang-orang Saduki, wahai kamu keturunan ular berudak, bahwa kapak sudah tersedia pada pohonnya dan tinggal tunggu waktu untuk ditebang dan dibakar. Artinya bahwa keselamatan yang kita peroleh bukan hanya berdasarkan soal keturunan, bahwa saya pun keturunan Abraham, saya mempunyai keluarga seorang imam dan orang-orang yang baik. Itu bukan jaminan kita menjadi seorang yang kudus. Itu bukan jaminan untuk bagi kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Itu bukanlah jaminan bagi kita untuk menjadi putra-putri Allah dan yang berhak menikmati kebahagiaan bersama para kudus di surga. Untuk menjadi orang yang berbahagia bersama Tuhan, kita butuh pertobatan. Marilah pada hari Minggu ini kita merubah hati kita dari dalam, merubah diri kita seturut kehendak Tuhan yang menciptakan kita sejak semula kala. Kita adalah Dia yang diciptakan seturut gambar dan rupa Tuhan. Kita adalah suci karena Allah adalah suci. Mari kita kembali suci, karena dengan bertobat dan menjadi kudus, kita akan kembali ke dalam rangkulan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha rahim, dan Dia akan memberikan kita rahmat demi rahmat, dan pada hari akhir nanti akan membawa kita kepada tanah air yang berlimpah susu dan madunya. Mari kita renungkan bersama, dan semoga Tuhan memberkati kita semua.